Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lautri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang modul 6, yaitu modul array. Nah, di sini pada modul ini kita nanti akan membahas tentang dua array, yaitu yang pertama adalah array satu dimensi, yang kedua adalah array multidimensi atau banyak dimensi. Nah, apa sih itu array? Array itu adalah suatu tipe data terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan suatu nama yang sama dan menempati tempat di memori secara berurutan serta memiliki tipe data yang sama. Nah, array itu biasanya kita bisa menyebutnya seperti locker. Locker yang sudah dinomori. Nah, fungsi dari locker tersebut seperti locker-locker pada umumnya, yaitu untuk menyimpan suatu data atau menyimpan suatu barang. Nah, kenapa kok dinomori atau fungsinya dari array tersebut? Nah, fungsinya yaitu untuk kita mengingat kembali seperti kita menaruh barang pada suatu locker yang diberi nomor agar kita tidak lupa barang kita itu tersimpan di mana. Nah, array itu adalah suatu modul yang memiliki keterkaitan dengan modul yang belakang atau modul yang berikutnya. Array ini adalah suatu modul dasar yang harus dipahami sebelum kita melanjutkan ke modul yang berikutnya. Seperti modul sorting, searching, dan sampai ke belakang sampai file sequential. Itu sangat membutuhkan array, apalagi sorting. Sorting itu sangat membutuhkan array untuk menyusun suatu data yang ada pada array-nya atau pada program. Nah, searching. Searching itu dimana kita apabila kita mencari suatu data, jadi kita bisa mengetahuinya. Data tersebut terletak pada locker berapa atau terletak pada indeks berapa di array berapa, seperti itu. Nah, di sini bentuk array yang akan kita bahas itu ada dua, yaitu yang pertama adalah array satu dimensi dan yang kedua adalah array multidimensi. Array satu dimensi itu array satu dimensi yang hanya memiliki baris, tidak memiliki kolom. Jadi array tersebut hanya membaca baris. Nah, untuk array satu dimensi ini biasanya kita gunakan untuk menginputkan suatu nilai, suatu data yang ingin kita inputkan seperti bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bilangan desimal, dan lain-lain. Dan juga bisa array satu dimensi ini dimasukkan dengan identitas mahasiswa seperti nama, NIM, nilai. Itu bisa menggunakan array satu dimensi. Tapi untuk lebih mudahnya kita biasanya menggunakan array multidimensi. Dan juga tak lupa array itu juga bisa digunakan untuk menyimpan data yang bertipe bentukan. Seperti maksudnya bentukan itu seperti modul kemarin, yaitu suatu tipe data yang memudahkan atau mencakup dengan maksud variabel yang sama, yaitu menggunakan struct. Nah, yang berikutnya adalah array multidimensi. Array multidimensi itu pada dasarnya hampir sama dengan array yang satu dimensi. Namun yang membedakan adalah indeks pada array multidimensi ini memiliki indeks lebih dari satu. Kan apabila tadi yang array satu dimensi itu indeksnya cuma satu, namun kalau kalau array multidimensi itu indeksnya lebih dari satu. Terus yang membedakan lagi adalah batas dari indeksnya. Batas dari indeksnya, multidimensi itu kita menggunakan dua batas yang biasanya kita buat. Untuk batas yang pertama adalah batas baris, lalu yang kedua adalah batas dari kolomnya. Seperti itu.
Nah, langsung saja ke contoh programnya. Kita langsung buat saja. Yang pertama adalah array satu dimensi. Yang perlu kita ketahui, sebelum kita membuat array atau mau menginputkan array, kita memerlukan sebuah perulangan untuk menginputkannya. Yang pertama yang harus kita buat ya seperti biasa, yaitu kita membuatkan header terlebih dahulu. .h, lalu kita masuk ke programnya. Nah, di sini variabel yang kita perlukan yaitu yang pertama adalah variabel perulangannya. Variabel perulangan. Lalu yang kedua adalah variabel untuk datanya. Kita dengan variabel A aja, A dengan batas 100, koma. Lalu seperti biasa kita tinggal melakukan proses input data, yaitu menggunakan scanf. Karena kita di sini menginputkan tipe data integer. Bisa printf. Oh, salah. Data. Scanf. Oh iya, saya lupa. Kan ini kita mau memasukkan array kan. Array itu terdiri dari beberapa loker, mulai loker 0 sampai loker sesuai keinginan. Oh iya, saya lupa. Ini jangan data dulu. Berarti kita tulis banyak data. Oh iya ya. Karena ini banyak data berarti variabel kita kurang. Kita tambahin aja dengan n. Pas kalian mau apa? %d dan n. Lalu kita masuk ke proses inputnya. Kita menggunakan for i sampai dengan 0 karena array itu dimulai dengan indeks 0, bukan lagi indeks 1, tapi array itu dimulai dengan indeks 0. Tapi kalau semisal kalian di sini tulis 1 juga nggak masalah sih. Program bisa tetap berjalan. Tapi untuk lebih formalnya kita menggunakan 0 sesuai aturan. I kurang dari n, i plus. Lalu kita masuk ke proses inputnya. Printf data. Salah. Lalu setelah printf kita masukkan dengan scanf. A. Nah, untuk cara inputnya kita seperti biasa, tapi untuk variabelnya kan itu ada batas indeksnya kan sampai 100. Nah, pada penginputannya kita tuliskan dengan A kurung kotak I sesuai dengan perulangannya ini. Kalau semisal di sini J, berarti ini juga A J. Nah, setelah program inputnya sudah kita buat, yang kita perlukan yang terakhir adalah program untuk outputnya. Untuk mengoutputkannya kita juga perlu pengulangan, karena kalau misal kita tidak menggunakan perulangan, dia akan cuma menampilkan satu. Jadi dia mengakses data pada array tersebut menggunakan perulangan, sehingga mengulang mulai indeks pertama hingga indeks terakhir. For untuk fornya disamain aja i sama dengan 0. Kita masuk printf seperti biasa, nggak ada yang beda, tinggal tulis. Kalau lebih bagusnya kalian bisa langsung munculin datanya, atau enggak kita tulis data 1 seperti ini, data %d %d lagi. Nah, kita tulis variabelnya sesuai urutan. Yang %d pertama itu adalah i, karena di sini i-nya 0, berarti kita tambah 1. Lalu yang kedua itu ada %d lagi, kita isi dengan ai. Nah, seperti ini. Sudah. Lalu kita tinggal coba jalankan.
4 aja biar enggak menghilangkan data. Apa yang salah? Expect. Oh, ini kita lupa menggunakan titik koma. Untuk kalian jangan lupa apabila setelah kita menuliskan suatu perintah atau suatu program, kita jangan lupa untuk setiap perintah itu diakhiri dengan titik koma. Lalu kita jalankan. Banyak data 5, 4, 9, 3, 2, 7. Nah, sudah akan keluar. Kenapa susunannya seperti ini? Karena kita tidak menggunakan \n di sini. Untuk apabila kita mau menyusunnya ke bawah, kita menggunakan \n. Tapi kalau semisal kita menyusunnya ke samping, tapi dengan tampilan yang lebih rapi, kita gunakan spasi aja. Nah, kita gunakan spasi seperti itu. Tinggal jalankan 4, 1, ya, 9. Nah, seperti ini. Tapi kalau semisal kalian mau menyusunnya ke bawah, kita tinggal gunakan \n. Kita coba jalankan. 5, 1, 8, 2, 9, 5. Waduh, ya itu tadi. Bisa kan? Lalu yang berikutnya adalah contoh program dari array multidimensi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan atau cara pengisian metrik, penjumlahan, entah pengurangan metrik, yang penting metrik. Nah, yang perlu kita buat yaitu yang pertama adalah karena ini array dua dimensi, dua dimensi atau multidimensi. Nah, kita memerlukan dua perulangan sehingga variabel perulangan kita yang pertama adalah cuma i, sehingga kita tambah dengan variabel perulangan lagi yaitu j. Nah, yang berikutnya adalah karena nanti kita mau memasukkan jumlah baris dan jumlah kolom. Untuk jumlah barisnya adalah n, jumlah kolomnya belum ada. Kita tinggal tulis dengan variabel lagi yaitu m. Bebas, entah m atau n atau k, terserah kalian. Lalu yang berikutnya adalah matriksnya. Variabel array dari matriksnya yaitu jangan a, untuk mempermudah kita tuliskan dengan mat1. Ini dengan batas karena ini multidimensi atau dua dimensi, kita menggunakan dua batas atau dua batas indeks. Nah, seperti ini. Lalu karena ini nanti adalah penjumlahan metrik, jadi kita memerlukan 3 metrik. Kenapa kok harus 3 metrik? Karena seperti ini. Kan kalau semisal kita penjumlahan metrik, itu kan berarti metrik 3 itu digunakan untuk menyimpan hasil dari penjumlahan itu. Karena kalau semisal kita langsung menjumlahkan, dia tidak akan tersimpan pada variabel yang lain. Nah, sehingga kita membutuhkan variabel metrik yang ketiga untuk menyimpan data hasil penjumlahannya. Seperti itu. Nah, apabila kalian tidak mau menyusunnya ke samping, kalian buat lagi di bawahnya seperti ini juga bisa. Nt mat2 kita batas 100, langsung 100 lagi, lalu mat3 100, 100. Jangan lupa untuk menggunakan titik koma. Nah, lalu kita masuk ke programnya. Seperti biasa tadi printf, karena ini memasukkan kolom, kita kasih keterangan baris terlebih dahulu ya. Kita tulis baris, scanf, send, dan baris kita gunakan dengan m aja. Lalu printf lagi, habis baris adalah kolom. Maaf di luar rame karena jalan raya. Lalu scanf, seperti biasa ya, kalian pasti paham, atau dan n. Lalu sesudah ini kita masuk ke program, kita
kita masuk ke program matriksnya. Kita kasih keterangan terlebih dahulu, yaitu printf matrix. Jangan lupa untuk mengasih \n, karena kalau misal tidak menggunakan \n nanti dia bakal seperti ini. Lalu kita masuk ke pengisian matriksnya, yaitu menggunakan perulangan. Karena ini array 2 dimensi, jadi kita memerlukan 2 kali perulangan. Di dalam perulangan ini nanti ada perulangan J. Kita menggunakan 0, I kurang dari M, karena yang pertama adalah baris terlebih dahulu. Ini kurang S. Nah, seperti ini, titik koma, I plus plus. Masuk for J sama dengan 0. J kurang dari N, J plus plus. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam pengisiannya. Untuk mempermudah kita tuliskan printf baris D, baris persen D, untuk memberikan keterangan kolom persen D. Lalu kita tuliskan lagi. Oh iya, ini lupa. Setelah kita tulis persen D, kita tuliskan isi dari persen D itu apa? Baris. Baris itu yang pertama adalah M. Berarti I plus 1. Lalu yang kedua adalah J plus 1. Nah, seperti ini. Udah kan? Lalu kita tulis scanf persen D, dan kita yang pertama adalah mat, karena ini adalah matriks 1, jadi mat 1 I J. Salah, kurungnya mana kurungnya? Nah, seperti ini. Ini kelebihan 1 kurungnya. Nah, jangan lupa untuk mengasih titik koma. Jangan seperti saya lupa tadi. Nah, untuk pengisian matriks 1 sudah selesai. Mungkin saya akan cepatkan ya sampai matriks ke-2. Nah, sudah. Untuk matriks 2-nya sudah saya buat. Lalu yang terakhir kita akan membuat matriks 3-nya. Yaitu dengan cara kita tetap menggunakan perulangan. Kenapa tetap? Karena untuk mengakses data matriks ini kan kita menggunakan array, jadi kita harus mengulang. Kalau misalnya menggunakan perulangan, data yang akan terakses itu hanya cuma data yang pertama. Data yang selanjutnya itu tidak dapat diakses. Terus lagi I sama dengan 0. Untuk mempermudah kita kopas saja biar nggak terlalu lama ya. Nah, kita kopas saja seperti ini. Kurung kurawalnya kurang 1, 2. Nah, seperti ini. Lalu untuk metrik yang ketiganya kita kan membuat matriks 3 itu fungsinya untuk menyimpan data hasil penjumlahannya, yaitu kita tinggal tulis mat3 I, lupa kan, salah, I J sama dengan mat1 I J plus mat2 I J. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk menggunakan titik koma. Nah, setelah sudah demikian, kita tinggal mengeluarkan hasilnya. Itu tulis hasil \n, jangan lupa titik koma. Lalu di sini kita menggunakan perulangan kembali untuk mengakses semua data yang sudah ada pada dalam array. Kita tinggal copy aja, kopas biar lebih cepat. Nah, seperti ini. Ini bentar, ini 1, 2. Ya, seperti ini. Nah,
Setelah sudah demikian, kita tinggal tuliskan printf kita langsung %d diisi dengan mat3 seperti ini. ij, jangan lupa untuk mengasih titik koma. Lalu kita menggunakan printf untuk memberikan enter setelah memenuhi persyaratan dari kolom. Setelah kita menyusun kan metrik itu kan semisal 2 kali 2 1 2 1 2. Nah, setelah yang baris pertama itu sudah mencapai 2 kolom, dia akan enter dan menulis di bawahnya seperti itu. Nah, untuk printf \n ini kalau semisal kita taruh di atas sini, kayaknya dia akan menyusunnya ke bawah, jadi 1 1 1 1 ke bawah. Nah, untuk itu seingat saya untuk \n ini kita taruh di luar perulangan printf ini, di luar aksi printf ini kita tuliskan di sini. Nah, seperti ini. Kalau semisal kita tuliskan langsung di bawah printf, itu dia akan menyusunnya ke bawah kalau nggak salah. Iya, coba kita jalankan. Barisnya 2 2 5 4 6 7 1 2 3 4 salah. Nah, ya kan? Benar. Dia akan menyusunnya dengan sesuai, yaitu sesuai perintah matriks 2 kali 2 seperti itu. Nah, mungkin untuk modul array pada hari ini cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tunggu video-video dari saya pemrograman bahasa C dengan modul-modul yang berikutnya seperti modul sorting, searching, dan file sequential. See you.